Di dek observasi kapal pesiar, bunyi trompet menggema. Suaranya menerobos rintangan yang ditimbulkan oleh angin dan hujan, membangunkan semua penumpang di dalam kapal. Tak sempat berpakaian dengan layak, mereka hanya bisa mengenakan mantel atau piyama, berlari telanjang kaki menuju jendela untuk mengamati situasi di luar. Setengah dari penumpang dengan cepat melihat sebuah kapal layar raksasa yang tidak sesuai dengan akal sehat. Mereka melihat 3 layar hitam pekat dan gumpalan kuning pucat yang bergetar di tengah lingkungan yang gelap. Bersama dengan angin yang melolong, hujan yang memercik, dan langit malam tanpa bulan dan bintang, banyak penumpang merasa seolah kapal itu mendekati mereka dari neraka, membawa serta rasa horor dan dominasi yang tak terjelaskan. Setelah jeda singkat dan kepanikan, sebuah nama muncul di benak mereka, Black Emperor. Siapapun yang telah berlayar di laut selama beberapa waktu, atau orang-orang yang tinggal di kota pelabuhan di berbagai koloni, lebih kurang mengetahui keberadaan kapal bajak laut seperti itu. Duh, semoga badai menyertai kita. Semoga Sang Dewi melindungi kita. Tuhan suci badai. Saat para penumpang secara naluriah berdoa, mereka dipenuhi dengan rasa ngeri dan putus asa. Para penumpang ini sangat menyadari bahwa pemilik Black Emperor memiliki hadiah tertinggi di 5 laut. Dalam arti tertentu, dia adalah Raja Bajak Laut, dan merupakan sosok kuat yang bisa tetap hidup meski dikejar oleh berbagai armada dari negara-negara berbeda. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh meriam dan awak kapal pesiar. Ini berarti mereka akan jatuh ke tangan para bajak laut. Banyak wanita tak bisa menahan imajinasi mereka tentang diperkosa oleh para bajak laut dan dijual ke tanah yang tidak dikenal. Beberapa bergetar sementara yang lain terjatuh ke tanah. Beberapa mencari belati atau revolver, tidak jelas apakah mereka ingin melawan, atau jika mereka enggan menghadapi hasil terburuk. Setelah gagal menemukan senjata, beberapa menggeser rak pakaian ke sisi mereka. Para pria tidak bereaksi lebih baik. Selain beberapa dari mereka yang menggambar senjata dalam usaha untuk mengorganisir perlawanan, yang lainnya membeku dalam kebingungan atau mencari tempat untuk bersembunyi. Yang lain mengutuk kapal pesiar sialan dan Raja 5 Laut. Akhirnya, suara kapten menggema di telinga setiap penumpang melalui peralatan siaran atau yang lainnya. Diam, jangan takut. Pemilik Black Emperor memiliki kode etiknya sendiri. Dia tidak seperti bajak laut lainnya. Anak buahnya hanya boleh merampok barang dan kekayaan, tidak lebih. Kata-kata tersebut diulang beberapa kali hingga para penumpang yang panik akhirnya tenang dan tidak lagi menunjukkan rasa ngeri seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan hasil yang mereka bayangkan, bisa hidup dan tidak diperkosa adalah hasil yang sangat baik. Hampir 1 menit kemudian, sejumlah penumpang dilanda kesedihan dan menangis saat menyadari betapa tabungan yang telah mereka perjuangkan akan lenyap. Beberapa dari mereka melakukan bisnis melalui pinjaman. Jika mereka tidak dapat membayar pinjaman mereka, mungkin keluarga mereka akan berakhir di jalanan, bergantung pada tempat penampungan untuk bertahan hidup. Setelah memikirkan hal ini, mereka segera bertindak dan menyembunyikan kekayaan mereka di berbagai kompartemen tersembunyi, berharap untuk menyimpan sebanyak mungkin dari para bajak laut. Setelah melakukan ini, mereka menggenggam senjata mereka erat-erat, siap untuk melawan bajak laut sampai mati pada saat-saat kritis. Bahkan binatang buas pun akan melawan ketika terpojok, mengapa tidak manusia? Saat ini, banyak bajak laut di Black Emperor sedang menunggu di sisi kapal sesuai perintah mereka. Mereka siap untuk melompat ke mangsa begitu jarak sudah cukup dekat. Mitra kedua mereka, Horror Viscount Bird Mustang, memegang teropong sambil mengamati kapal pesiar di depannya tanpa banyak berpikir. Dia sedang menghitung di dalam hati berapa lama lagi sebelum kedua kapal bertemu. Bajak laut ini, yang hadiahnya telah melebihi 10.000 pound, mengenakan baju bergaya intis dengan pola rumit di lengan dan kerahnya. Dia mengenakan pakaian kapten merah tua, seolah-olah sedang menanti dimulainya sebuah pesta, bukan serangan bajak laut.
Tiba-tiba, penglihatannya kabur dan dia tidak bisa lagi melihat kapal pesiar itu. Bird Mustang buru-buru mencari dengan teropongnya, tetapi tidak peduli ke arah mana dia mengarahkannya. Yang terlihat hanyalah gelombang badai dan elang laut berambut merah yang menikmati berburu ikan di tengah badai. Kapal pesiar yang begitu besar telah lenyap. Cahaya di mata Bird Mustang berkelip saat dia gagal membuat penilaian yang akurat. Di mana kapalnya? Kemana kapal besar seperti itu pergi? Masih ada di sekitar sini. Para bajak laut di dek juga menyadari ada yang tidak beres saat mereka berseru. Sebuah kapal hantu? Tidak ada kapal hantu dengan konstruksi seperti itu. Ini adalah bibrida uap dan layar yang populer dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah ilusi? Seseorang telah menyembunyikan kapal pesiar dengan ilusi berskala besar? Ilusi sebesar ini pasti dilakukan oleh seorang demigod. Pikiran Bird Mustang berpacu saat dia menarik kembali teropongnya dan menuju kabin. Selama proses ini, jarak yang dia tempuh tampak terdistorsi. Dalam sekitar 8 langkah, Bird Mustang menempuh jarak yang cukup besar dan tiba di depan kabin kapten. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Ernest, sesuatu yang aneh telah terjadi pada perburuan." Di Black Emperor, Raja Lima Laut Nas terus dipanggil sebagai Earl, karena itu adalah gelar yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Roselle. Tentu saja, dia telah mengumumkan secara publik bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mendirikan kerajaan bajak laut, menjadi seorang duke, raja, atau bahkan kaisar. Setelah jeda singkat, suara serius terdengar dari dalam kabin kapten. "Putar di sekelilingnya, menurut perintahmu." Bird Mustang tidak bertanya mengapa dan langsung menerima perintah itu. Tentu saja, dia bisa membayangkan alasannya. Baik itu ilusi atau tidak, untuk membuat kapal pesiar bibrida uap dan layar yang begitu besar menghilang dari pengawasan ratusan bajak laut. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang beyonder tingkat rendah atau menengah. Kapal itu pasti memiliki seorang demigod atau seorang kekuatan yang memegang artefak tertutup tingkat demigod. Dan untuk bertabrakan dengan demigod yang tidak dikenal demi sebuah kapal pesiar biasa jelas merupakan tindakan yang tidak rasional. Bahkan jika Earl White Maple Nas, sebagai Raja Lima Laut, dia tidak akan melakukan tindakan sembrono seperti itu, kecuali ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Dari sudut pandang ini, demigod itu hanya bersembunyi di kapal pesiar dan belum melancarkan serangan balasan. Ini juga mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin bertabrakan dengan Black Emperor dan Raja Lima Laut. Oleh karena itu, dia hanya menunjukkan keberadaannya untuk tujuan mengejutkan dan menakut-nakuti. Bird Mustang segera memerintahkan para pelaut untuk meninggalkan sisi kapal dan memutar Black Emperor. Saat ini, seekor elang laut berambut merah yang besar dan berat tiba-tiba terbang keluar dari kelompoknya dan menuju ke Black Emperor, berputar di atas kapal hantu. Di tengah kebingungan para bajak laut, elang laut berambut merah itu melihat ke bawah dek dan berbicara dalam suara manusia yang dalam. "Aku ingin bertemu dengan Earl White Maple." Bird Mustang terkejut sejenak sebelum matanya tertuju pada kabin. Suara serius Raja Lima Laut Nas terdengar lagi. Alih-alih langsung menjawab elang itu, dia memberi instruksi kepada bawahannya, "Biarkan dia masuk." Bird Mustang segera mengikuti perintah saat elang laut itu menyelam ke dalam badai. Tubuhnya perlahan-lahan berubah dan bertransformasi menjadi bentuk humanoid. Ketika dia mendarat di dek, dia bukan lagi seekor elang laut berambut merah, tetapi seorang pria dengan topi tinggi dan tuxedo. Wajahnya mengenakan topeng berbulu. Mata Bird Mustang membesar sedikit seolah-olah dia mencoba menangkap sosok itu lebih jelas. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang pria yang berlebihan ini. Seolah-olah tidak ada elang laut berambut merah sejak awal. Beberapa detik kemudian, pupil Bird Mustang semakin melebar karena dia melihat profil samping sosok itu saat melewatinya. Pria ini, yang tampak seperti seorang undangan di sebuah pesta, sangat kurus.
Profil sampingnya memiliki lebar sekitar 2 jari. Pada saat itu, Bert Mustang merasa seolah-olah melihat sosok kertas yang berjalan, tetapi juga sedikit lebih tebal dari itu. Sebuah monster. Dia menelan ludah dengan susah payah saat melihat demigod yang menakutkan itu berjalan menuju kabin. Para bajak laut di dek dengan cepat mundur dan bersandar pada papan kapal seolah-olah mimpi buruk baru saja melintas di depan mereka. Bagi mereka, pria dengan proporsi abnormal ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu lebih mengerikan daripada banyak monster yang pernah mereka lihat di masa lalu. Di lantai 3 kabin, di luar kabin kapten, Klein memegang pegangan, memutarnya, dan membuka pintu. Alasan dia tampil begitu aneh sebagian karena terpaksa, tetapi juga sebagian karena sengaja. Yang pertama adalah karena elang laut berambut merah tidak cukup besar, jadi setelah menciptakan pakaian dan topeng, tidak ada cara untuk menciptakan tubuh manusia normal, bahkan tanpa isi. Pilihan yang disengaja adalah karena dia mulai mencoba teori-teorinya tentang bertindak sebagai Bizarro Sorcerer. Dia memiliki beberapa ide mengenai hal ini. Istilah sorcerer bukanlah kunci. Yang penting adalah menggunakan metode seorang penyihir untuk tampil aneh. Dengan bunyi berderit yang lembut, pintu hitam gelap terbuka, mengungkapkan interior kabin kapten. Lampu lilin menggantung dari atas, dengan 41 di sebelah kiri dan 40 di sebelah kanan secara asimetris. Di ujungnya, sebuah platform hitam menjulang, mengelilingi kursi hitam besi. Sosok Raja Lima Laut Nas cukup normal. Dia sedikit lebih tinggi dari 1,9 meter, tidak seperti bentuk non-manusia yang mirip raksasa yang sebelumnya ditemui Klein. Dia masih mengenakan mahkota miniatur dengan jubah hitam yang memiliki ujung perak. Wajahnya berbentuk kotak dengan sedikit kerutan. Dia memiliki kumis hitam pendek di bawah dagunya, dan matanya hitam berputar dengan cahaya merah. Itu membuat seseorang menundukkan kepala tanpa menyadarinya. "Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya," kata Nas dengan suara dalam, "Tuan Bizarro Sorcerer." Klein melepas topinya dan membungkuk. "Kau kini mengenaliku." Nas membuat suaranya yang membuat roh-roh bergetar menggema di dalam kabin kapten. "Bicara, mengapa kau mengunjungiku?" "Emperor, aku ingin tahu tentang kesanmu terhadap Kaisar Roselle. Semua orang tahu bahwa kau dan ayahmu telah bertemu, dia, di masa lalu lebih dari sekali," jawab Klein tanpa terpengaruh. Nas melirik demigod yang mirip sosok kertas itu saat cahaya merah gelapnya semakin terang. "Silakan duduk dulu." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Klein merasakan kekuatan penekanan yang kuat di atasnya. Tubuhnya secara otomatis duduk di kursi di sampingnya. Namun, dia hanya ada di sini sebagai boneka. Dengan sekali gerakan benang roh, sosok yang setipis buku itu dengan cepat mengembalikan keseimbangannya.